Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Raina menjaga pola hari ini dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Siti. Ibu Siti, hari ini kita akan melakukan prosedur tindakan jahit, dimana nanti tujuannya adalah untuk menutup kembali luka yang ada ya Bu ya. Pertama saya akan melakukan anamnesis singkat terlebih dahulu. Kita akan lihat lukanya dari bagian mana ya Bu. Permisi. Bagi Ibu, di sini saya melihat lokasi lukanya di bagian lengan tangan, luasnya sekitar 2 cm, jenisnya itu robekan yang cukup besar, lalu tidak ada fraktur juga, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti aritmia, hangat, dan juga tidak ada pus dan juga kebengkakan ya. Oke Bu, kita nanti akan melakukan tindakan pembersihan terlebih dahulu, lalu kita akan jahit. Apakah Ibu bersedia? Dan jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu alat-alatnya, lalu saya akan melakukan cuci tangan langkah dan menggunakan sarung tangan steril. Pertama-tama, pasien akan diberikan iodikain di sekitaran luka dan pastikan pasien sudah tidak merasa nyeri lagi. Saya akan memberikan iodikain. Oke, baik. Lalu mengeksplorasi luka untuk menilai apakah ini kedalamannya seberapa. Tidak ada benda asing yang nampak di sini. Struktur sekitarnya juga masih dalam batas yang normal, cuma ada robekan. Lalu bila perlu melakukan debridement dan irigasi luka dengan NaCl untuk mengurangi adanya kontaminasi. Yang pertama, kita akan melakukan simple interrupt suture. Jadi gunakan pinset chirurgis untuk mengeksplor tepi luka sisi jauh dengan lembut, lalu tusukkan jarum secara tegak lurus 90 derajat ke kulit dengan gerakan supinasi. Tarik jarum, lalu eksposisi tepi luka sisi dekat dengan pinset, lalu tusukkan jarum dari dalam keluar dengan supinasi. Pastikan kedalamannya sejajar dengan sisi lukanya. Lalu lilitkan benang 2 kali pada needle holder. Ikat sampul pertama dari ujung pendek ke arah operator, lalu buat simpul kedua, loop sekali, tarik ujung pendek menjauh, lalu buat simpul ketiga, loop sekali, lalu tarik ujung pendek ke operator lagi. Termasuk dan juga titik keluar benangnya simetris dan sejajar antara sisi luka, sehingga kedua tepi luka bertemu dengan posisi eversi untuk penyembuhan yang optimal. Lalu potong sisa benang dengan rapi, sisakan benang dengan panjang yang cukup. Selanjutnya saya akan melakukan simple continuous suture. Jadi untuk pertama kita akan melakukan tusukan pertama seperti simple interrupt, tapi simple awalnya ini tidak dipotong, lalu digunakan untuk anchoring point dari penjahitannya sendiri. Lalu jahitan sederhana ditempatkan di continuous, kedalaman yang simetris, jaraknya sama antara jahitan satu sama dengan lainnya, dan ketegangannya merata. Simpul akhir diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka dan penempatan jahitan terakhir.
Lanjutan yang vertikal, sekarang vertikal matras sutur. Jadi tusukan pertama seperti simple interrupt, full thickness 90 derajat. Jarak tusukan pertama cukup jauh dari tepi luka. Lalu dilanjutkan dengan pasang ulang jarum secara backhand atau reverse mount. Tusukan kedua dari arah yang berlawanan, dangkal dekat tepi luka. Lalu jaga arah jahitan simetris dan lineal. Jadi 2 titik luar dan 2 titik dalam sejajar. Simpul dengan ketegangan yang cukup untuk eversi kulit, tidak menekan kulit berlebihan. Potong sisa benang dengan rapi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan horizontal matras sutur. Jadi tusukan pertama seperti simple interrupt, lalu pasang ulang jarum secara backhand, ujung jarumnya menghadap yang jauh. Lalu tusukan kedua secara sejajar dan berlawanan arah, yaitu pronasi. Lalu jaga jarak antara tusukan horizontal simetris dan juga tidak terlalu dekat sama tepi luka. Dan simpul dengan ketegangan yang cukup untuk eversi kulit, tidak menekan kulit berlebihan, dan potong sisa benang dengan rapi. Yang terakhir yaitu subcuticular continuous suture, tusuk jarum. Lakukan dip dan melt streak pertama dengan arah yang benar. Dip, superficial tip, potong ujung pendek benang sejajar kulit, lalu jahit sepanjang dermis tanpa menembus epidermis. Tusuk total bite, pastikan jaraknya dan kedalamannya simetris. Lalu simpul akhir dengan abandon knot 3 loop. Kunci simpul dengan tarik benang panjang lewat loop terakhir. Lalu masukkan jarum ke dalam garis luka dan keluar di ujung luka. Tarik simpul agar terkubur di bawah kulit dengan lembut. Potong benang rata dengan permukaan kulit. Perawatan luka bedahnya membersihkan luka dengan iritasi NaCl, lalu tutup luka dengan parfum gauze dan kasa steril untuk melindungi dan merangsang penyembuhan, dan bersihkan alat-alat bahan-bahan bekas tindakan benda tajam sesuai dengan protokol kontrol infeksi sendiri. Ini sekarang saya akan melakukan pembersihan dengan menggunakan irigasi dengan NaCl. Dengan menutup luka dengan parfum gauze dan juga kasa steril.
Oke, setelah itu kita akan membersihkan bekas tindakan dan juga alat-alat dan juga dengan protokol kontrol infeksi, lepaskan sarung tangan dan juga cuci tangan yang langkah. Selanjutnya saya akan mencatat rekaman medis seperti lokasi lukanya, yaitu di bagian lengan, klasifikasi lukanya bersih, tidak terkontaminasi, jenis tindakannya yaitu tindakan penjahitan continuous ataupun klasik dan juga vertikal maupun horizontal, juga subkutan dengan jumlah jahitan beberapa 3 dan juga jenis benangnya adalah yang slick. Komplikasinya tidak ada, tidak juga ditemukan adanya intraprosedural. Baik Ibu, untuk edukasinya sendiri kita tadi sudah menutup lukanya dengan 3 jahitan. Lalu nanti untuk perawatannya sendiri Ibu bisa menunggu selama 2 minggu baru kita akan mencabut benangnya. Tapi setelah itu Ibu bisa kontrol lagi 1 minggu sebelumnya Ibu ya. Sekian Ibu, terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak.